A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh sampai sekarang yang saya pikir, saya pernah sampaikan ke mubalik daerah sini. Ini kabarnya masih bunglon juga. Nah, nanti biar dia cari tim bersih-bersih ya. Gak apa-apa, katanya sudah siap ya. Jadi gini bahasa saya, Kang, tapi bahasa Jawa ya saat itu. Kang, coba kita pikir lagi. Sudah jelas-jelas di Sahih Bukhari maupun Muslim dan bahkan kitab sunan lainnya itu Rasulullah berdialog, bercakap-cakap dengan malaikat Jibril tentang Islam. Yaudah 5 itu sampai beliau meninggal tidak ada tambahan. Kemudian mungkinkah Umar bin Khattab berani melancangi Rasulullah dengan menambah keabsahan Islam dengan baiatnya? Itu kan ucapan Umar yang dipakai. Namun di pusat dipelintirkan kadang-kadang, mereka meremehkan ucapan Umar. Katanya ini kan hanya ucapan Umar. Lah ini kalimat pelintiran, penggiringan opini ini. Sama sekali tidak ada kan meremehkan ucapan Umar. Cuman yang kita bicarakan, apa benar Umar berani melancangi sabda Rasulullah? Kita yakin nggak mungkin sahabat seperti itu. Kita ngaji tentang manaqib sahabat, jelas sekali bagaimana sifat mereka ketika Nabi sudah membuat hukum, tidak mungkin mereka akan merubah, baik menambah maupun mengurangi. Sekarang jelas Umar juga tahu Islam itu apa, Muhammad? Pertanyaan Jibril, jawabnya 5 itu, selesai sampai meninggal. Apa mungkin setelah Rasulullah sudah wafat kemudian Umar berkata, nek ndek ben jare Nabi 5 kuwi sak nek jaraku gak kudu baiat? Enggak mungkin. Akhirnya ya juga ya Kang, ya menerima, mudah sekali. Iya ya, berarti ini lah piye benere maknane. Akhirnya kita jelaskan. Jadi baiat itu tidak masuk ke ranah sah dan tidak sahnya Islam seseorang, iman seseorang, maupun diterima atau ditolaknya amal seseorang. Nggak ada sama sekali kaitannya di situ. Tayyib itu tentang la islama. Dan ditambah lagi hadisnya ternyata dhaif. Nah, hadisnya lemah, dhaif sekali. Ini tidak bisa dijadikan hukum sebagai hukum tidak bisa seperti itu. Terus setelah la islama biasanya mubalik nanti mengarah ke situ. Lafintani wasabuna finar bahwa kitatun fil jannah wahyal jamaah. Itu saya tanya, buka nalar mawol dalil gak usah oke. Saya Nabi menyebutnya jamaah. Apa Nabi menyebut bahwa yang masuk surga itu LD 11 ban 11 atau menyebut yang masuk surga itu MD atau yang lain? Kan enggak. Nabi menyebut al-jamaah. Berarti kita harus mencari tahu al-jamaah itu yang seperti apa. Apa jamin bahwa kowe sing masuk surga? Kan enggak juga. Kalau mengklaim semua orang bisa jadi selain kita juga mengatakan mereka jamaah, bahkan ahlus sunnah wal jamaah, boleh semuanya. Akhirnya terus bagaimana? Kita jelaskan secara keilmuan. Yang pertama, sintani wasabuna finar, nggak ada yang menyebutkan lafaz kekal. Ya, ini kan berarti masih ada kemungkinan masuk surga selama mereka ahli tauhid, kan jelas dalilnya. Akhirnya mereka, oh iya ya, dalilnya kan jelas tuh, nggak bisa dimansuh. Dan seterusnya. Alhamdulillah bisa menerima, nggak lagi mengekalkan orang di luar Islam jamaah ini masuk ke neraka itu. Terus kita jawab juga dalil al-jamaah. Biasanya kalau mubalik itu kita jelaskan dalam hadis kan disebutkan man kana ala mislima ana alaihil yaum wa ashabi, seperti yang ditetepi saya dan sahabat saat ini, kan gitu. Nah mereka nanti kalau yang masih kuat ke masalah imamah baiat, mesti jawabnya yang seperti Nabi dan sahabat ya kita kan, karena kita juga baiat. Oke kalau gitu, baik, kita memang baiat. Sekarang sampean juga sudah tahu bagaimana Nabi itu mulai baiat itu kapan, dan adakah satu saja kejadian baiat yang menunjukkan baiatnya itu untuk mengesahkan keimanan atau keislaman orang Islam? Kita tanya, alhamdulillah kalau yang sudah tahu sejarah, iya ya. Contoh yang paling terakhir itu gambarnya baiat Ridwan itu aja. Kalau Nabi di Mekah kan ada baiat Aqobah, ada baiat kepada para wanita, itu juga ada. Sekarang baiat Ridwan itu tahun 6 Hijriyah. Ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah,
sampai 6 tahun nggak ada biat. Nah selama 6 tahun kira-kira ada orang masuk Islam apa enggak ini? Apa ada orang meninggal juga? Apa ada meninggal juga kan? Belum biat. Belum biat, akhirnya terbuka. Alhamdulillah. Berarti kalau kita mau diskusi ya saudara-saudara tua kita ini, insya Allah yang mubalik mestinya tahu peristiwa-peristiwa biat itu saat apa dan bagaimana, untuk apa, itu semua sudah tahu lah. Namun kembali tadi, ilmu kadang-kadang terasa hilang karena doktrin itu tentang biat. Dan harusnya untuk muslimin itu yang dikaji, termasuk salah satunya adalah Sirah Nabawiyah, ya kan? Sehingga benar-benar tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad, sehingga timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan yang diceritakan Sirah Nur Hasaniyah, Madigoliyah. Sehingga apa? Waktu kita di Islam Jamaah benar-benar rasa cinta, takdim itu kepada Madigol itu. Betul. Sedikit aja disinggung, wah sakit hatinya kita, masya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad yang disinggung, apa nada matian dilecehkan, kita biasa aja. Waktu itu, naudzubillah min dzalik lah. Ini, nah maka termasuk mungkin yang masih di Jokam ini, monggo pelajari Sirah Nabawiyah, kisah hidup Nabi Muhammad ini, sehingga kita bisa benar-benar terbuka wawasan kita bagaimana perkembangan Islam, bagaimana Nabi dirintangi, bagaimana Nabi berjuang, sehingga nanti di situ bisa mikir, persis nggak jare apa yo sing podo kak yang sama seperti zaman Nabi ya kita ini sama apa enggak lah ini loh. Kalau hanya mendengar itu dari pengurus ya udah nggak akan bisa membandingkan, tapi kalau benar-benar membaca dari kisah asli, mungkin ada yang keraguan, wah itu cetakan orang luar mungkin dibuat-buat lah. Ini yang sudah diakui oleh dunia dan bahkan oleh Haramain seperti itu, sehingga bukan kok ini karangan biasa, enggak, tapi benar-benar valid datanya seperti itu. Nah ini terus gini, sekarang membuka nalar lagi ya, khususnya para mubalik juga yang selalu menasihatkan bahwa di luar kita nggak ada yang tahu hukum, nggak paham hukum. Cobalah kenyataannya mereka waktunya puasa juga puasa, menukui apa seperti itu juga nggak tahu hukum. Saatnya menikah mereka juga pakai wali dan lain sebagainya, apa itu juga nggak paham hukum. Lalu yang dimaksud nggak paham hukum yang bagaimana? Oh tentang baiat. Ya kita jawab, apakah benar yang di luar itu nggak paham atau kita yang ngawur di dalam mengartikan baiat? Ya, bisa jadi ngawur. Makanya kita kan hanya cukup berpikir, apa mereka yang salah atau saya yang ngawur, kan gitu saja. Kalau mereka salah, saya ngawur lah, hampir sama saja kan. Itu. Yang kedua, nggak usahlah katakanlah takut terpengaruh. Kalian kan orang pintar, kalian kan ulama, masa nggak bisa membedakan ini diajak ke dosa, ke surga, ke neraka, masa nggak bisa membedakan? Wong yang hijrah itu ngajak ngaji, ngajak tabayun, ngajak membaca kisah ulama, terus rujukan hadis, masa itu kamu takut terpengaruh? Lah terus apa yang kamu takut? Masa kamu kalau diajak, ayo kita murtad, nggak usah Islam-Islaman, masa nggak tahu? Ayo kita nggak usah sholat lagi, masa nggak tahu? Kan harusnya tahu. Ya makanya punya telinga itu ya keduanya buat mendengar, jangan hanya satu. Dan juga menganggap orang di luar jamaah itu nggak tahu najis, nggak bisa mensucikan najis. Buktinya kencing sembarangan dan sebagainya. Nah ini waktu itu dulu saya waktu di jamaah merasa bersyukur hanya di dalam jamaah ini yang dijaga kesuciannya, gitu. Hanya dijaga kesuciannya, bahkan sampai jeding pun atau kamar mandi benar-benar diatur. Tapi setelah hijrah, masya Allah, betapa bodohnya, betapa gulunya, betapa berlebihannya. Coba dilihat di Kutubus Sittah ada bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berkencing, gitu. Kencing bagaimana? Nah, ini nggak harus kok sampai copot digebyur berapa, masya Allah, sampai ada yang merasa sudah 10 gebyuran nggak cukup, digebyur lagi seperti itu. Sampai dulu
waktu saya awal-awal di dalam jamaah, naudzubillah min dzalik, pakaian saya dicucikan ibu saya itu saya cuci lagi. Karena waktu itu ibu saya bukan Islam jamaah. Seperti itu, sampai segitunya pemahaman, menganggap orang di luar Islam jamaah nggak tahu najis. Tapi ternyata begitu mudahnya dalam bertoharoh, seperti itu. Jadi gini, memang pemahaman itu karena didoktrin bahwa di luar nggak ada yang paham hukum, nggak ngerti najis, hanya berpikir semuanya najis kan begitu. Namun ini alhamdulillah ada kabarnya, ada perubahan. Kan di situ disampaikan karena nggak tahu najis berarti sholatnya juga tidak sah dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada kabar ya, tentu dari saudara yang masih di dalam atau biasa oleh pengurus disebut bunglon itu. Salah satu imam kelompok menyampaikan bahwa poin di 30 poin juga menyampaikan sholat dengan orang luar itu sah, boleh kan itu, dengan rujukan yang ada. Kemudian Pak kelompok itu cerita, saya dengan cerita ini ya malah meragukan benar apa enggak. Namun yang jelas ini sebagai penggiringan opini. Jadi begini, lah saya pernah lur, sebenarnya sudah boleh ini kok. Neng saya pernah ingin coba mampir delalah apa delalah itu. Ternyata itu loh imamnya yang mau ngimam itu malah kencing, nggak sesuci, nggak cewek, nggak cawe gitu, sehingga saya nggak jadi sholat bersama. Itu maka yang cerita ini kelihatannya sangat mengada-ada. Namun poin yang bisa kita ambil mudah-mudahan benar, mereka sudah menyampaikan sudah boleh sholat bersama orang luar. Ini dadak ditambahi imamnya dadak gak cawi lah ini loh. Apakah ketika imamnya kencing dia nututi melihat? Nah, saya juga yang cerita saja gitu. Kok iso? Lah terus dia mau mampir sholat ngapain ngikuti imamnya? Ini kan terus imamnya dadak nguyuhe terus ning ndi kok roh gitu. Ini sangat mengada-ngada. Namun jadi mungkin dia sebagai imam kelompok ya maghrib biar jamaah nggak ke sana. Namun dari pusat katanya sudah disampaikan boleh. Karena bisa jadi misalkan pusat ya mudah-mudahan ya sudah bisa menerima keilmuan karena banyaknya bunglon di pusat juga. Terngikuti akhirnya menerima terus menggiring keamiran dan pengurusnya secara sedikit. Namun yang di bawah ini paham jamaahnya lebih kuat dari orang pusat, bisa juga mempertahankan ajarannya. Ini bisa jadi karena tidak menutup kemungkinan. Kalau sekarang kita lihat jamaah itu semuanya manut imame, juga belum tentu nanti kalau bapak imam hijrah terus royahnya bisa hijrah semua juga belum tentu. Menurut saya belum tentu karena level kefahaman iso tadi kesempatan gawe amir dhewe malah karena dianggap ini bapak imam sudah berubah kepahaman, tidak paham, aku sing dhisik dhewe ngangkat ya akhirnya jadi imam yang sah, bisa jadi. Namun mudah-mudahan enggak gitu, mudah-mudahan bisa hijrah semua. Nah, ya insyaallah gitu. Karena kan kita lihat kefahaman jamaah memang ada yang betul-betul balung sumsum itu ada, kolot sekali. Bahkan sudah ada ketika teks ada perubahan-perubahan nasihat, contohnya praktek sholat yang tidak boleh dua imam itu. Syekh Khalil juga pernah cerita, katanya kayak seperti ini juga masih ada jamaah yang kolot tidak mau menerima rujukan karena dulu KHN nggak memanggulkan demikian sampai sekarang ya nggak mau menerima itu. Itu berarti memang ada yang kolot sekali juga ada. Ya,